Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula kita pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah itu adalah fitrah, suci dan ma'rifat. Maka tentunya untuk pulang dan kembali kepada Allah itu juga dalam keadaan suci dan ma'rifat. Makanya Nabi menjelaskan seperti anak yang baru saja terlahir daripada rahim ibunya. Makanya orang-orang yang bisa menghadap Allah, yang bisa liqa dan berjumpa dengan Allah, diri yang maha suci, tentu mesti dengan diri yang suci dan juga fitrah pula. Tidak mungkin kita menemui Allah dengan diri yang maha suci itu dengan diri yang zuluman, diri yang dijajah oleh nafsu dunia, dijajah oleh nafsu dunia dan akal pikirnya. Memberikan gambaran kepada umatnya, kita ini kata Rasul, tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga itu kecuali orang yang bersih, bersih zahirnya, bersih pula batinnya. Maka tatkala kita ini di alam dunia, kita tak pernah berbuat khilaf, kita pernah berbuat salah, tentu jalan yang terbaik bagi orang yang telah khilaf dan berbuat salah itu adalah dengan jalan bertobat, dengan cara membersihkan akan rohani kita. Makanya Allah katakan Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertobat, cinta pula kepada orang-orang yang senantiasa membersihkan akan dirinya. Betul tobat kepada Allah, tentu tobat yang kita lakukan itu adalah namanya taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Mana yang mesti kita bersihkan dengan tobat yang sebenar-benarnya? Kalau diri kita ini dalam keadaan zuluman, tubu ilallah taubatan nasuha. Kalau kita berdosa, kita berbuat salah, maka kembalilah kita kepada Allah itu dengan kembali yang sebenar-benarnya bertaubat. Yang mesti kita kembalikan kepada Allah diri kita dalam keadaan berdosa itu ada 3 hal yang mesti kita pahami. Yang dikatakan yang namanya diri insan itu terdiri daripada 3 unsur, 3 bagian yang bisa dikatakan. Yang pertama adalah namanya tubuh jasmani, yang kedua adalah namanya hati atau disebut juga dengan namanya rohani, dan yang ketiga adalah disebut namanya ruh atau namanya disebut nurani. Dan ketiga-tiga ini sebelum kita pulang dan kembali kepada Allah, 3 hal yang ada pada diri kita ini sudah harus dalam keadaan bersih. Yang pertama adalah tubuh atau jasmani kita ini sebagai sumber dosa. Kalau boleh diistilahkan tubuh jasmani ini sebagai sumbernya dosa. Kenapa tubuh jasmani ini dikatakan sebagai sumbernya dosa? Karena panca indera yang ada pada tubuh jasmani kita ini rentan dengan hal-hal yang sifatnya berbuat dosa, membuat diri kita itu terhijab kepada Allah. Kalaulah mata yang Allah berikan kepada kita, sekiranya mata ini tidak memandang dan tidak melihat kepada hal-hal yang tidak baik, kepada hal-hal yang tidak diridhai Allah, maka mata ini kita dapat mendapatkan dosanya, dan dia akan mengantarkan kita ke dalam hati kita, kemudian ke lisan kita. Kalau lisan kita ini berkata yang tidak baik, maka lisan kita juga akan mengantarkan ke dalam hati kita. Telinga kita mendengar yang tak baik, dia juga akan mengantarkan ke dalam hati kita. Jadi ketika mata, lisan dan pendengaran memandang mendengar yang tidak baik, maka muaranya akan bertumpu ke dalam hati. Makanya kalau boleh kita katakan bahwa panca indera ini ibarat paralon, ibarat saluran yang muaranya akan mengantarkan dia ke dalam hati.
Inilah yang membuat hati kita ini bisa terhijab karena penuh dengan dosa, yang tidak mampu merasakan akan kehadiran dan kedekatan Allah itu pada diri kita. Padahal Allah itu dalam pemahaman tauhidnya jauh yang tidak berantara, dekat tidak bersentuhan. Kalau dibilang jauh tidak ada jaraknya, kalau dibilang dekat ya tidak juga bersentuhan di situ. Karena memang Allah itulah yang wujud menjadi rahasia diri kita dalam hidup ini. Itu yang pertama. Kalaulah tubuh kita ini telah berbuat dosa, maka jalan untuk membersihkannya itu adalah dengan taubat. Taubat itu adalah rujuk ilallah, kembali kepada Allah. Kalaulah kita telah bertobat dan kembali kepada Allah, maka kita cara membersihkan tubuh ini dengan jalan tobat, dengan cara berzikir. Jadi zikir untuk membersihkan batang tubuh kita. Zikirnya adalah la ilaha illallah. Setelah kita bersihkan tubuh kita dengan cara berzikir la ilaha illallah, maka pada saat itu pula kita berilah kita tubuh kita ini namanya pakaian. Suatu pakaian tubuh itu adalah syariat. Ketika kita telah beri tubuh kita dengan pakaian syariat itu, maka bahwa tubuh kita ini telah dituntun dan telah dibimbing untuk melakukan suatu ketaatan ibadah dan kepada Allah. Kalau bahasa kita adalah kalau tubuh kita telah bersih dengan cara berzikir, dan bagaimana tubuh kita tidak berdosa kembali, maka bungkus dibalut batang tubuh kita ini dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan itu mesti diwiridkan. Wiridnya itu artinya selalu terus menerus berkesinambungan, istiqomah. Niat seperti kita sholat itu selalu kita wiridkan, selalu istiqomah. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, isya selalu kita laksanakan. Itulah namanya tubuh kita bungkus dengan ibadah, dan dikatakan oleh Allah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hati kita ini adalah sebagai muaranya dosa. Semakin banyak dosa pada hati kita ini, maka semakin terhijablah kita untuk merasakan kehadiran Allah bersama diri kita ini. Jadi kalau hati kita telah bersih, lalu hati kita ini berdosa, maka bagaimanapun caranya membersihkannya. Cara membersihkannya itu yaitu disebut dengan jalan, bukan secara yaitu tobat khusus untuk batang tubuh. Kalau hati ini disebut namanya dengan inaba. Inaba ini hadirkan hati kepada Allah, koneksikan kembali hati kita itu kepada Tuhan, yaitu dengan cara berzikir. Zikir untuk membersihkan hati ini disebut namanya zikir Allah atau zikir ismuzat. Jadi kalau tubuh zikirnya adalah la ilaha illallah, hati zikirnya adalah Allah. Setelah kita bersihkan hati kita dengan zikir Allah, maka balutlah hati kita itu dengan namanya sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik, sifat sabar, sifat ikhlas, sifat yang tawadu, sifat ridha kepada Allah, sifat tawakal, pengasih, penyayang dan sebagainya. Jadi kalaulah telah kita balut hati kita ini dengan sifat-sifat mahmudah, maka mesti kita wiridkan, kita selalu ingatkan. Jadi sabar itu selalu kita continue, selalu kita jalankan. Ikhlas itu selalu kita jalankan. Tak bisa sabar main rapeh. Cara mewiridkannya kita lihat per jamnya. Bangun kita misalnya jam 4 sampai jam 5 itu kita harus sabar. Kita selalu mengingat sabar, selalu ikhlas, ingat terus menerus secara kontinu, agar batin kita itu tidak bergejolak. Memang dia tetap dalam keadaan sabar, istiqomah dalam memahami dan menjalani namanya cerita dalam keadaan di dunia ini. Terus menerus dari jam
4, jam 5, jam 6 sampai kita kembali lagi tidur. Kita harus sabar, tidak ada marah-marah, tidak ada dongkol dalam hati dan sebagainya. Nyaman hati kita, gak ada marah, gak ada rasa dongkol, gak ada rasa sakit hati. Terus continue sampai berulang-ulang, setiap hari diulang-ulang terus menerus, melatih sifat istiqomah dan sabar ini misalnya selama 1 minggu, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang sabar. Jadi itu selalu harus kita latih. Makanya Nabi mengatakan sabar itu adalah perbendaharaan surga. Jadi ketika kita menjadi orang yang sabar, sebenarnya itu adalah bagian daripada orang-orang yang ahli surga. Begitu untuk melatih dan memahaminya. Kemudian ketika kita akan menjalani ini, kita harus lakukan secara terus menerus. Kemudian ruh kita ini, kalau dia berbuat dosa, nah dengan cara membersihkannya yaitu bukan dengan jalan tobat kalau membersihkan ruh, tapi membersihkan ruh itu dengan cara awaba. Kita mesti mampu memandang Allah dari segala yang wujud, baik pada diri maupun di luar diri. Kita latih pandangan hati kita itu untuk mampu memandang Allah pada segala yang wujud. Dan ini bukankah Allah itu mengatakan bahwa sesungguhnya kewujudan Allah itu meliputi segala yang ada ini. Kalaulah Allah itu meliputi segala yang ada, segala yang wujud, segala yang zahir dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, tentu kita mesti mampu memandang Allah dari setiap apa yang dipandang oleh mata. Jadi jangan hanya mampu memandang apa yang dilihat oleh mata, tapi kita mesti mampu memandang Allah apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita tidak mampu memandang Allah dari apa yang dilihat oleh mata, maka pandangan itulah yang dikatakan sebagai pandangan yang berdosa. Ini yang diingatkan oleh baginda Rasul, adanya keakuan dirimu tadi itu adalah dosa. Jadi kalau kita paham bahwa keakuan diri kita itu dosa, maka disinilah kita sucikan ruh kita untuk mengesahkan Allahnya. Jadi kita tidak lagi wujud yang lain yang terpandang pada diri dan di luar diri, melainkan yang terpandang itu hanyalah Allah semata-mata. Kalaulah kita sudah bersihkan roh kita itu dengan pandangan maha esakan Allah, menilik Allah, memandang Allah, lalu kita bungkus ruh kita ini dengan cara bertauhid, bermakrifat kepada Allah. Ini mesti kita latih. Kalau tidak dilatih tidak bisa dia. Makanya kita harus selalu melatih ini. Kalau sudah bersih pada diri kita tentang 3 hal ini, tubuh telah dizikirkan dengan zikir la ilaha illallah, hati telah dibersihkan dengan zikir Allah Allah, ruh telah dibersihkan dengan zikir hu Allah. Andai kata azal itu telah sampai kepada diri kita, maka diri kita itu, kata Nabi, seperti anak yang baru saja terlahir daripada rahim ibunya. Jadi ini yang kita jaga, diri kita ini sampai habisnya usia umur kita. Kalau kita ingin selamat dunia, selamat pula di akhirat, dan Allah pertemukan pula kita dengan anak-anak dan keturunan kita. Dan mungkin kita sedikit sebenarnya untuk mengantarkan pemahaman kita ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.